ila sajarati Rasulillah. Lah, kemudian nasab kedua siapa yang hebat? Wasaniyatu, nasab yang kedua itu adalah al-intima ilal ulama fa innahum warasatul anbiya shalawatullah wassalamu alaihim ajmain wa bihim rabatullah ta'ala khifdal millatil muhammadiyah. Jadi nasab yang kedua itu siapa? Nasab yang nasabnya ulama, ya, nasabnya yang sampai garis terhubung kepada para ulama. Al-intima alladzina hum warasatul anbiya. Ini mohon maaf kalau Rembang insya Allah begitu banyak al-intima ila ulama alladzina hum warasatul anbiya. Makanya keilmuan di Rembang itu luar biasa. Dari zaman Mbah Zubair, kemudian Mbah Maimun Zubair. Hari ini banyak orang-orang alim di Rembang seperti Gus Koyum yang muncul awal, kemudian ada Gus Baha. Ini adalah nasab-nasab yang luar biasa. Makanya orang-orang kayak kita itu satu saja, sebagaimana pesannya Imam Asy-Syafi'i, uhibbus sholihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. La'alli an anala bihim syafa'ah. Saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Jangankan orang soleh sekelas Mbah Maimun, Anda kan tahu Gus Miftah dapat penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia dalam 3 kategori. Salah satunya adalah penghargaan dalam bidang selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk bokongnya dilukis gambar Gus Miftah. Yang paling menjijikan satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah, ada tulisannya silitmu adalah rezekiku. Yang mau saya ceritakan bukan itu Habib, apalagi kita mencintai nasabnya Kanjeng Nabi, mencintai ulama. Saya punya fans berat di Kalimantan Selatan, 7 jam perjalanan dari Banjarmasin. Saya tidak begitu asing dengan Banjarmasin karena di sana ada makamnya Tuan Guru Zaini Abdul Ghani di Martapura, sang aulia ilah. Nah, ini 7 jam dari Banjarmasin, punya anak baru menikah, hamil muda. Tiap malam lihat YouTube-nya Gus Miftah, sehingga kalau tidur ngelindur nyebut namanya Gus Miftah. Untungnya yang hamil pedalaman Kalimantan. Coba kalau yang hamil orang Rembang, tiap hari ngelindur nyebut namanya Gus Miftah, mencurigakan. Jangan-jangan Gus Miftah yang menghamili. Anaknya matur sama bapaknya, "Bapak bisa nggak datang ke Jogja?" "Kenapa nak?" "Ketemu Gus Miftah, minta video ucapan atas kehamilan saya." Karena anaknya nangis, bapaknya berangkat ke Jogja, modal uang 300.000. Sampai Banjarmasin uangnya habis, bingung mau melanjutkan perjalanan ke Semarang naik kapal. Atas izin Allah ada mobil truk bed masuk ke kapal di dermaga, bokongnya ada gambarnya Gus Miftah dengan quote yang sangat viral, "Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu melu." Akhirnya apa? Bapak ini mendatangi sopir truk, ditanya, "Mas, ini truknya siapa?" "Truk saya." "Kenapa ada gambarnya Gus Miftah?" "Saya jamaahnya Gus Miftah." "Kok Bapak kelihatan bingung mau kemana?" "Saya mau ke Jogja." Mau ngapain?" "Sowan Gus Miftah, tapi saya kehabisan uang." Apa kata sopir truknya, "Beb, ya udah Pak, jenengan bareng saya naik truk, saya antar ke pondoknya Gus Miftah." Hanya gara-gara gambar bokong truk, gambarnya Gus Miftah, bisa menjadi syafaat bagi orang yang ada di Kalimantan. Bagaimana kalau kemudian hati kita tergambar Kanjeng Nabi, tergambar orang-orang soleh? Insya Allah pasti, bukan lagi insya Allah, insya Allah pasti kita semuanya akan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah. Amin. Coba Pak, gambari Gus Miftah payu Pak. Makanya Pak Kiai Said itu ngasih julukan saya apa? Wali bokong truk. Apalagi kalau Kanjeng Nabi. Makanya mohon maaf, itu nomor 9. Saya tadi cerita, saya keturunan dari Mbah Muhammad Besari. Saya pas nomor 9. Kalau kemudian diurutkan nasabnya Miftah, ini perlu saya sampaikan Pak, karena Pak Wibowo ini sedang memperingati tasyakuran anaknya. Anak nomor berapa Wibowo? 2. Ya, mudah-mudahan selesai pengajian bojone Wibowo meteng meneh. Di bojone Bu Wibowo, hai, orang kita sing dia.
Kebetulan Beb, nama saya Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Muradi, punya bapak namanya Muhammad Usman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Boniran, punya bapak namanya Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak namanya Kiai Ilyas, punya bapak namanya Muhammad Besari. Saya nomor 9 dari Muhammad Besari. Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Punya bapak namanya Susuhunan Wirasmoro. Punya bapak namanya Panembahan Praworo. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Jadi kalau urutan sampai Prabu Brawijaya, saya urutan ke-18. Tapi selama ini Bib, saya jarang ngomong nasab, saya malu. Kenapa? Mbah saya Muhammad Besari punya anak 9, nomor 7 namanya Kiai Ilyas, punya cucu namanya Hasan Besari. Hasan Besari ini punya murid namanya Ontowiryo, lahirnya Jinjetis, Yogyakarta. Ontowiryo ini nama kompleknya siapa? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong, Pangeran Diponegoro. Kenapa saya malu membicarakan mbah saya? Mbah saya santrinya Diponegoro, Gus Miftah santrine Purel, Mangku Purel. Ya salam. Apal. Tidak menelak nyanyi begitu sulit. Nah, ngomong soal nasab yang baik, pertanyaannya begini. Jangan pernah membanggakan nasab. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kepentingan mengenal nasab itu bagi saya cuma satu. A'rifu angsabakum tasilu arhamakum. Kenalilah nasabmu, sambunglah silaturahmimu. Itu saja. Hari ini banyak anak-anak membanggakan nasabnya sementara dia bukan siapa-siapa. Makanya kemudian kita diingatkan, wa syarrul alamina daul humuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Nasab yang paling nyuwun sewu, generasi yang paling jelek itu siapa? Generasi yang mengatakan ketika ada orang hebat, dia mengatakan mbahku dulu lebih hebat daripada orang ini. Tapi di saat dia mengatakan itu, dia bukan siapa-siapa, malu. Maka dikatakan apa? Laisal fata mayakulu kana abi. Bukanlah pemuda itu yang mengatakan ini loh bapak saya. Innal fata mayakuluha anada. Pemuda itu yang mengatakan ini loh saya, bukan ini loh bapak saya. Afwan Bib, saya dulu mau dipek mantu sama Kiai Top Bib, tahun 2004. Ya maklum lah, wong aku ganteng kok. Ya kalah titik karo Bib Haidar lah. Wajar wong kudu riyae Kanjeng Nabi kok. Irunge dawa ya lumrah harap ya. Kene mangane mung telo ya, habibe daging. Ya beda lah. Waktu itu Kiai saya bilang begini, Le, mau nggak kamu tapek mantu? Ini orang top. Mau. Saya menolak, tapi dengan bahasa yang halus. Mohon maaf Kiai, saya mau surat istikharah dulu. Makhoba manistakhara walana dima manistasara. Tidak akan pernah menyesal orang-orang yang beristikharah, dan tidak akan rugi orang-orang yang bermusyawarah. Saya istikharah cuma ngakali Kiai saya supaya saya etok-etoknya tenanan. Makanya anak-anak hadroh, pendereknya Habib, mohon maaf, kalau kamu suka sama cewek, kok ada 2, kamu istikharah. Tapi pesan saya satu, sebelum kamu istikharah, yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan, sudah kebacut istikharah, nggak ada yang mau sama kamu. Akhirnya kamu nangis, langsung membuat kuatnya Gus Miftah, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika Allah. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Malah kue nangis. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Modar. Santai wele, gue rupa-rupa ganteng, wibawa sing rupa kaya ngene payu.
Wibowo payo. Tapi Wibowo kamu jangan perutnya jangan besar-besar kayak perutnya Habib ini lo keren kayak saya kayak Habib. Karena ada penelitian di rumah sakit cowok kalau perutnya besar biasanya manuke cilik. Lah. Aja gede-gede wah gitu. Wetenge gede, dibuka sarungnya paling isinya mau kayak pentil. Wibowo jawab, iya Gus kayak pentil, tapi pentil tronton. Jadi akhirnya apa saya tolak. Waktu itu ketika saya nolak, saya ditanya Habib, kowe iki banyak orang pengen jadi menantu saya, kok kamu menolak anak saya itu kenapa? Kurang cantik, bukan masalah kurang cantik ya. Tapi mohon maaf, saya kan punya prinsip dalam mencari istri. Jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna.